4 kali. Soalnya yang cuma yang kena 3 kali yang kena telah di pipi. Yang satu itu meleset. Itu ini upaya yang harus kita upayakan semaksimal mungkin, dan ini adalah presiden buruk juga, perilaku-perilaku yang arogan yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat publik ya memang harus dilawan dengan cara yang beradab. Saya bilang begini ya mungkin di TV itu tampak. Nah, lihat aja, cek visum aja, gitu. Jadi poin saya adalah perlakuan yang semena-mena terhadap kami, terhadap pengunjung restoran ini. Dan saya takut ada pesan-pesan, kan makanya saya tanya, jangan-jangan ada pesan sponsor kan? Sehingga kamu tega betul perlakukan saya begini. Kalau saya ikuti, ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 dulu, saya dituduh, difitnah, menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang. Saudara terlapor merasa tidak nyaman atau tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh saudara korban, kemudian meminta untuk memanggil manajer resto. Selanjutnya saudara korban meninggalkan lokasi tempat itu dan pergi. Tanya manajernya ada nggak? Lo nggak ada. Lo tiba-tiba laporan tadi manajernya ada. Malah yang saya bikin begini katanya manajer. Lo dia yang saya ketemu. Memfitnah itu kan mengirimkan keburukan. Harapannya kita berlaku buruk. Karena suksesnya seorang pemfitnah adalah kita menjadi seburuk yang difitnahkan. Padahal kita kan orang baik. Kalau dilontarkan fitnah bahwa kita orang tidak baik, lalu kita berlaku baik, fitnah itu akan batal sendiri. Korban Ricardo menghampiri saudara terlapor dan rombongannya dan menyampaikan bahwa tempat tersebut sudah direservasi dan menyiapkan tempat yang sama kepada terlapor dan beberapa orang yang bersamanya dalam ruangan yang kurang lebih hampir sama. Tadi mereka lapor, ya udah, bilang saya lapor juga. Polisi kan ya udah, kita siap lapor, kita siap dilapor, kan gitu bahkan negara yang baik. Iya kan? Saya diperiksa, ya siap. Kan gitu. Tapi supaya publik tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi. Saya nggak pernah tampak. Itu didikan saya terhadap karyawan restoran ini. Mereka harus bersyukur kepada saya, terima kasih kepada saya sebab saya kasih tahu. Pemeriksaan awal berkaitan dengan masalah tersebut yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi korban maupun dengan saksi-saksi yang lain. Yang diduga oleh si pelapor, menurut keterangan pelapor adalah BKA, tapi tentunya dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait masalah tersebut. Tetapi berita buruk tentang orang baik itu paling cepat menyebar. Dan kalau Anda orang baik, Anda akan menjadi target dari kebencian, menjadi target dari fitnah. Karena kan yang bekerja melawan sistem Tuhan terhadap pemuliaan orang-orang baik. Jadi sistemnya Tuhan itu kan memuliakan orang-orang baik. Yang bekerja melawan itu adalah setan. Anggota DPR RI Beni Kaharman membantah tuduhan melakukan penganiayaan yang dilaporkan manajer restoran Mai Cenggo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, ke kepolisian. Saya dengar kabar bahwa saya dilaporkan manajer Mai Cenggo ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan, ujar Karman. Dia menegaskan jika manajer Mai Cenggo menyebarkan berita bohong kepada masyarakat jika dirinya melakukan kekerasan berkali-kali, bahkan menamparkan 3 kali karyawan Resto Mai Cenggo. Kekerasan apa yang saya lakukan? Bukankah manajer Resto Mai Cenggo yang sebenarnya melakukan kekerasan perlakuan terhadap kami?
Katanya menegaskan, dia berjanji akan mengajukan laporan polisi atas perbuatan tidak menyenangkan yang diterimanya dan melaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik, hoaks, dan menyebarkan informasi sesat kepada publik. Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan kronologi kejadian di mana pada Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022, dia bersama istri dan anak serta saudara makan di restoran Mai Cenggo sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah masuk restoran, kami langsung diarahkan ke lantai bawah di dalam ruangan VIP ber-AC. Kami sendiri memilih tempat meja dari sekian meja yang ada. Kami duduk dan tidak ada tulisan atau pemberitahuan apapun dari resto bahwa meja yang kami duduk sudah dipesan reservasi, jelasnya. Setelah memesan makanan, mereka disuruh menunggu untuk segera dilayani. Namun sekitar 15 menit kemudian, tanpa ada basa-basi mereka diberitahu untuk segera meninggalkan ruangan karena ruangan terpakai sudah direservasi. Kami dipersilakan keluar. Saya tanya mengapa kami disuruh keluar. Apakah kami tidak diperkenankan makan di ruangan ber-AC? Memang saya pakai celana pendek dan baju kaos. Lagi lusuh karena baru dari kerja di kebun, ungkapnya. Karena merasa diperlakukan secara tidak wajar, Benny bermaksud bertemu dengan manajer resto atau pemilik resto. Apa sebenarnya yang terjadi? Kami memberitahu karyawan yang melayani untuk memberitahu manajer atau pemilik bahwa kami ingin bertemu agar tidak terjadi salah paham, jelasnya. Karena lama menunggu, Benny lalu mendatangi front desk dan meminta agar bisa bertemu dengan manajer atau pemilik. Di front desk itu kami menerima informasi bahwa tamu barusan reservasi per telepon setelah kami sekeluarga datang ke tempat itu, sehingga kami semakin merasa bahwa kami diperlakukan semena-mena, katanya. Berdasarkan pengakuan karyawan, manajer restoran sedang berada di Bali. Dia bertanya siapa yang suruh mengeluarkannya dari ruangan dan alasannya apa, tetapi karyawan itu tidak menjawab. Saya mendorong muka si karyawan dan mengingatkan agar perlakuan terhadap pengunjung harus sopan dan santun. Katanya, dia mengingatkan para karyawan dan semua pemilik restoran agar selalu bersikap santun kepada semua pengunjung, karena Labuan Bajo telah menjadi destinasi pariwisata super premium. Setelah bertemu dengan ibu yang diduga sebagai pemilik restoran di ruangan itu, kami lalu pulang dengan penuh kecewa dan mencari makanan di resto yang lain, katanya. Bahkan, menurut Benny, pihak restoran yang diwakili Kiki dan Ricardo selaku karyawan yang mengusirnya telah menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan mereka.